Siang itu, suasana rumah Yumi Kazama terasa lebih hidup dari biasanya. Keponakan suaminya, seorang mahasiswa muda yang sopan, baru saja tiba untuk menumpang tinggal selama beberapa minggu demi menyelesaikan ujian akhirnya. Yumi menyambutnya di depan pintu dengan senyumnya yang khas, ramah, ceria, dan sangat energik. Selamat datang. Anggap saja rumah sendiri, ya. Bibi sudah siapkan kamar belajar yang tenang untukmu, sapa Yumi. Kemudian, Yumi sibuk menyiapkan minuman yang spesial, memastikan keponakannya merasa nyaman. Meja tamu disajikan minuman, dan dilanjutkan dengan tawa dan obrolan ringan tentang rencana studi sang keponakan. Larut malam itu, di tengah suasana rumah yang tenang, Yumi dan suaminya melakukan hubungan suami istri sebagai bentuk kasih sayang mereka. Namun, tanpa mereka sadari, dinding rumah yang minimalis itu tidak sepenuhnya meredam suara. Di kamar sebelah, sang keponakan yang sedang berkonsentrasi penuh pada diktat kuliahnya tiba-tiba membeku. Suasana yang canggung. Suara-suara samar namun jelas terdengar dari balik dinding. Sang keponakan yang awalnya mencoba mengabaikannya dengan memakai headphone, tetap merasa gelisah. Setelah suami berangkat kerja, Yumi Kazama memulai rutinitas hariannya membersihkan rumah. Dengan sapu dan kemoceng di tangan, ia memasuki kamar keponakannya yang sedang kosong karena pemuda itu pamit sebentar ke toko buku. Saat sedang menyapu di bawah meja belajar, mata Yumi menangkap sesuatu. Di pojok kolong meja, terdapat tumpukan tisu yang tergulung rapi namun cukup banyak. Tanpa berpikir panjang dan dengan niat menjaga kebersihan, Yumi memungutnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah kecil yang ia bawa. Sensasi yang memabukkan. Sambil berjalan menuju ruang tengah, rasa penasaran mulai muncul di benak Yumi. Ia berhenti sejenak dan melihat lebih dekat ke dalam kantong plastik tersebut. Aroma yang tajam dan khas segera menyeruak, aroma cairan pria dewasa yang sangat ia kenali. Seketika, imajinasi Yumi melayang. Ia teringat kejadian semalam saat ia dan suaminya memadu kasih, dan menyadari bahwa suara-suara mereka mungkin telah memicu reaksi pada keponakan mudanya itu. Pikiran itu membuat tubuh Yumi terasa hangat. Ada sensasi aneh yang menjalar, sebuah perasaan antara malu dan gairah yang tak terduga. Dalam kondisi yang setengah melamun dan terbuai oleh sensasi yang membuncah, Yumi merasa pakaian dalamnya tiba-tiba terasa sangat menyesakkan. Tanpa sadar, ia menanggalkan celana dalamnya dan meletakkannya begitu saja di atas sofa, seolah kehilangan kendali sejenak atas logikanya. Yang tiba-tiba, terdengar suara kunci pintu diputar. Bibi, aku pulang. Tokonya tutup lebih awal, seru sang keponakan dari arah pintu depan. Yumi tersentak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menyembunyikan kantong plastik di belakang punggungnya, namun ia baru tersadar akan satu hal yang fatal. Ia tidak mengenakan celana dalam. Panik luar biasa. Yumi menatap ke arah sofa. Namun celana dalamnya tadi entah terselip di mana karena ia meletakkannya dengan sembarangan. Sang keponakan berjalan masuk ke ruang tamu dengan wajah polos. Didorong rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan barang miliknya, Yumi berjalan perlahan menuju kamar keponakannya. Ia melihat celah pintu yang sedikit terbuka dan cahaya lampu yang masih menyala redup. Saat ia mengintip, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, sang keponakan sedang duduk di tepi tempat tidur, memegang celana dalam milik Yumi. Pemuda itu tampak sangat terpukul sekaligus terobsesi. Yumi yang merasa harga dirinya terusik, langsung mendorong pintu. "Apa yang kamu lakukan?" seru Yumi dengan suara bergetar karena marah. "Kembalikan itu. Itu milik Bibi." Sang keponakan tersentak hebat, wajahnya pucat pasi karena tertangkap basah. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan benda itu kembali. Yumi segera menyambarnya dan pergi meninggalkan kamar tanpa berkata-kata lagi. Pergolakan batin dan keputusan Yumi. Napasnya tersengal. Rasa marah tadi perlahan berubah menjadi rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa dialah yang memicu situasi ini,
mulai dari suara malam itu hingga kecerobohannya meninggalkan pakaian dalam di ruang tamu. Ia merasa bertanggung jawab atas beban pikiran yang ia berikan pada pemuda yang seharusnya sedang fokus belajar itu. Yumi melepas pakaiannya dan hanya melilitkan sehelai handuk putih di tubuhnya. Yumi kembali berjalan menuju kamar keponakannya. Ia masuk tanpa mengetuk. Sang keponakan yang sedang duduk tertunduk lesu di meja belajar, tampak sangat menyesal dan ketakutan akan diusir. "Bibi?" Gumamnya lirih saat melihat Yumi berdiri di depan pintu. Yumi tidak menjawab dengan amarah kali ini. Ia mendekat hingga berdiri tepat di depan meja belajar pemuda itu. "Kamu sangat menginginkan Bibi, ya?" tanya Yumi Den. Sambil menatap lurus ke mata keponakannya, Yumi perlahan melepaskan ikatan handuknya. Kain putih itu merosot jatuh ke lantai, membiarkan keheningan malam itu pecah oleh ketegangan yang baru. Belajar pemuda itu. "Kamu sangat menginginkan Bibi, ya?" tanya Yumi Den. Sambil menatap lurus ke mata keponakannya, Yumi perlahan melepaskan ikatan handuknya. Kain putih itu merosot jatuh ke lantai, membiarkan keheningan malam itu pecah oleh ketegangan yang baru. Suasana di dalam kamar yang semula tegang karena rasa malu, kini berubah menjadi hening yang mencekam. Sang keponakan tertegun, benar-benar mematung di kursi belajarnya. Matanya membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Lampu meja yang temara memberikan siluet yang dramatis pada tubuh Yumi yang berdiri tegak tanpa sehelai benang pun, setelah handuk putih itu jatuh tak berdaya di atas karpet. Keheningan yang bergetar. Pemuda itu ingin memalingkan wajah, namun tubuhnya seolah terkunci. Napasnya menjadi pendek dan berat. Di kepalanya, logika dan insting sedang berperang hebat. Ia melihat bibinya, wanita yang selama ini ia hormati sebagai sosok yang ceria dan keibuan, kini menunjukkan sisi yang paling rapuh sekaligus berani. Yumi, meski jantungnya berdegup kencang hingga terasa ketenggorokan, mencoba tetap tenang. Ia melihat betapa terkejutnya keponakan suaminya itu. "Kenapa diam saja?" bisik Yumi lirih, suaranya nyaris hilang di telan sunyi malam. "Bukannya ini yang kamu bayangkan sejak tadi?" Reaksi sang keponakan. Sang keponakan mencoba membuka mulut untuk berbicara, namun lidahnya terasa keluh. "Bibi, aku minta maaf," ucapnya terbata-bata dengan nada suara yang sangat rendah. Ia merasa sangat berdosa, namun di saat yang sama, daya tarik yang terpancar dari Yumi membuatnya tak mampu beranjak. Tangan pemuda itu mencengkeram pinggiran meja belajar dengan sangat kuat hingga buku-buku di atasnya sedikit bergeser. Ia terjebak di antara rasa hormat kepada paman dan bibinya, dengan gejolak masa muda yang baru saja disulut oleh pemandangan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Yumi melangkah maju satu langkah kecil, mendekat ke arah meja belajar. Aroma parfum Yumi yang lembut kini bercampur dengan ketegangan di udara. "Yumi, kamu di mana? Tolong bantu aku cari." Saat tiba waktunya berangkat, Yumi berdiri di ambang pintu seperti biasa, mengenakan rok span dan blus yang rapi untuk melepas suami dan keponakannya. "Hati-hati di jalan, ya." "Belajar yang rajin," ucap Yumi sambil tersenyum manis dan melambaikan tangan. Suaminya berangkat lebih dulu dengan mobil, sementara sang keponakan berjalan kaki menuju halte bus. Namun, baru beberapa menit berlalu, suara pintu rumah kembali terbuka. Sang keponakan kembali lagi dengan alasan, ada buku yang tertinggal. Yumi menyambutnya. Mereka saling berhadapan. Sang keponakan tidak bisa melepaskan pandangannya dari Yumi, sementara Yumi justru merasa tertantang. Dengan senyum tipis yang menggoda, Yumi berdiri menyamping. Perlahan, ia memegang ujung kain roknya dan menariknya sedikit ke atas, memperlihatkan paha mulusnya. Ia membiarkan keponakannya melihat dengan jelas bahwa di balik rok itu, ia sengaja tidak memakai celana dalam sama sekali. Agar terlihat jelas pemandangan, persawahan kecil yang sudah siap dipanen. "Ternyata kamu balik lagi cuma buat buku yang tertinggal?" goda Yumi dengan nada suara yang rendah dan sensual. "Ini kan yang kamu mau?" Melihat pemandangan itu, pertahanan sang keponakan runtuh sepenuhnya. Dengan napas yang memburu. Karena di dalam rumah itu, Yumi mulai memberikan pelajaran yang jauh lebih nyata daripada teori manapun yang ada di kampus.